Halo guys, salam sehat selalu. PSBB. Gua akan sedikit sharing mengenai PSBB di daerah gua. Gua tinggal di selatan Jakarta sekarang. Sebelum ada PSBB atau awal-awal itu lockdown di daerah gua di selatan Jakarta, tempat gua tinggal sekarang gitu kan. Itu setiap hari itu selalu kedatangan yang namanya ondel-ondel, bisa sehari sampai 2 kali ondel-ondel. Nah, biasanya ondel-ondel itu ya biasa keliling dengan musik yang keras untuk minta, bukan sumbangan ya, meminta perhatian, nggak memberikan uang. Lalu yang memberikan uang, kalau misalnya stoknya masih ada, akan mendapatkan bunga kelape itu yang dibuat dari lidi dan dihiasi sama kertas krep. Sehari bisa 2 kali, apalagi dari hari libur. Itu sebelum ada PSBB. Dan setelah ada corona, terus ada lockdown, terus PSBB berubah namanya dengan beberapa peraturan tertentu gitu kan. Setelah itu yang namanya ondel-ondel itu tetap sehari bisa sampai 2 kali seperti biasa. Sehari 2 kali. Dia tuh nggak begitu peduli yang namanya corona, yang namanya protokol kesehatan gitu kan. Sehari tetap 2 kali, diikutin sama anak-anak, disenengnya anak-anak gitu kan. Tetap aja nggak ada perubahan walaupun itu PSBB dan pengetatan dan lain-lain, nggak ada. Terus yang agak waktu itu gue waktu awal-awal PSBB itu gue di rumah WFH. Lalu setelah itu ada PSBB transisi. PSBB transisi itu gue udah mulai ke kantor dengan kapasitas terbatas. Nah, di PSBB transisi itu tetap yang namanya ondel-ondel sehari bisa 2 kali. Pagi dia datang, sore ya tetap datang gitu kan. Ya gue kerja, tapi setiap sore itu, setiap gue sampai rumah, gue istirahat di rumah, datang itu ondel-ondel. Dan tetap kata orang rumah, pagi juga ada kok, dia juga. Tapi yang anehnya itu, yang agak membedakan dari PSBB awal dan PSBB transisi adalah pernah pada satu saat itu gue nggak kedatangan ondel-ondel itu gitu. Itu waktu zamannya PSBB transisi, dia nggak datang. Gue tanya kan sama orang rumah kan, kok nggak datang sih ondel-ondelnya? Iya, ondel-ondelnya itu lagi kena kasus. Jadi biasa ondel-ondel itu kan banyak, rame, ada yang nemenin gitu kan. Nah, yang nemenin si ondel-ondel itu lagi kena kasus pencopetan. Jadi lagi rame-ramenya orang bingung atau terhibur ataupun kaget sama si ondel-ondel. Ternyata orang yang nemenin itu mempunyai ide untuk menambah pendapatan dengan mengambil handphone yang bukan miliknya. Dan kebetulan ketahuan di situ ketahuan. Setelah itu ketahuan, ya mungkin warga juga yang merasa terganggu gitu kan, dia akhirnya melarang ondel-ondel itu. Ya tapi nggak bertahan cukup lama juga, tapi waktu itu cukup hilang gitu, ondel-ondel itu hilang. Gue pikir awalnya karena ada PSBB transisi dan lain-lain, ternyata enggak. Tapi setelah itu ada lagi. Setelah mungkin orang udah lupa, yang punya handphone nggak tahu ikhlas atau enggak, bukan urusan gue juga sih. Gue cukup belasungkawa lah sama hilangnya, bersedih juga sama hilangnya si handphone itu. Semoga mendapatkan yang lebih baik. Harusnya ketemu ya handphone itu, dapat karena ketangkep kok si ondel-ondel itu, temannya ondel-ondel. Ya semoga dia mendapat yang lebih baik gitu. Tapi abis itu hilang tuh ondel-ondel, abis itu tapi ada lagi gitu kan. Gue jadi penasaran gitu, kenapa sih gitu kan.
sampai ada yang kita udah tahu ini penyakit cukup berbahaya, bukan cukup berbahaya, mudah menular, tapi kenapa sampai kepeduliannya itu nggak ada gitu kan. Ya akhirnya gue coba mencari informasi lebih gitu kan, terus beberapa artikel gue baca, gue ngeliat gambarnya gitu kan. Walaupun ada beberapa, bukan ada beberapa sih, gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, ondel-ondel udah pakai masker, serius, sudah pakai masker gitu kan. Oke, protokol kesehatan, salah satu protokol kesehatan dijalanin, tapi cuman menggunakan masker tetap aja mengundang orang banyak untuk datang, yang suka, atau kan mengundang ketakutan anak-anak kecil juga yang menyebabkan riuh gitu kan, dan dia keliling gitu kan. Tapi kenapa mau itu PSBB transisi ataupun PSBB apapun itu gitu ya versinya, itu undang-undang tetap ada. Ya balik lagi tadi gue cari-cari cara, cari-cari informasi gitu. Ternyata usut punya usut, ondel-ondel itu memang nggak punya otak